Manage waktu memang aku orangnya nggak bisa diem sebenarnya, kayak kalau di rumah malah badannya sakit gitu. Jadi aku senengnya memang dari dulu gimana caranya Senin sampai Jumat waktu aku tuh memang buat bekerja gitu, tapi Sabtu dan Minggu tuh buat keluarga. Audio Jungle. Gimana sih cara memanage waktu dan tenaganya gitu? Kalau manage waktu memang aku orangnya nggak bisa diem sebenarnya, kayak kalau di rumah malah badannya sakit gitu. Jadi aku senengnya memang dari dulu gimana caranya Senin sampai Jumat waktu aku tuh memang buat bekerja gitu, tapi Sabtu dan Minggu tuh buat keluarga. Tapi memang juga dibagi waktunya adalah selama pada saat masih KIP sekolah, yaitu adalah waktu bekerja aku. Nanti KIP-nya misalnya KIP kan Selasa, Kamis, Sabtu dia adalah soccer. Nah, Selasa Kamis itu kan dia ada soccer jam 4 sore. Nah, biasanya aku tetap menyempatkan untuk menemani dia soccer gitu di klubnya dia gitu. Jadi memang sebisa mungkin sesibuk apapun tetap manage waktunya kayak Senin sampai Jumat kerja, tapi pas Sabtu Minggunya kita tetap ada waktu sama anak, di jamnya dia juga ada activity yang kayak klub soccernya tetap aku juga ini gitu. Terus kalau Sabtu Minggu biasanya aku ada event kayak gini dia bisa ikut. Cuman karena hari ini lagi sakit jadi dia nggak bisa ikut. Dari sekian jenis bisnis nih, kenapa pilih? Karena aku suka fashion dan kebetulan Saskia juga kan adik aku kan Saskia tuh termasuk salah satu public figure yang kalau dia pakai baju apapun dilihat sebenarnya gitu. Dan kebetulan kita baru buka satu brand baru itu namanya Syadari yang memang syar'i gitu, sebenarnya yang bukan aku banget gitu, tapi Saskia emang lagi seneng banget pakai syar'i semenjak pulang haji gitu. Nah itu akhirnya kita membuka satu peluang baru yang pada akhirnya ternyata di Indonesia tuh lagi bagus banget produk syar'i gitu. Jadi kalau ditanya memang fashion memang jadi nomor satu di bisnis aku. Sama sekarang lagi mulai coba keluarin daily skincare namanya since day one gitu. Dulunya namanya Zam. Mungkin orang kalau lihat kayak Zaskia Diameka mungkin, tapi kalau sekarang namanya Since Day One. Jadi kayak orang baru pertama kali mencoba, dari hari pertama gimana nih reaksinya ke depannya gitu. Terus tadi kan bahas soal manage waktu sama keluarga. Biasanya kalau keluarga tuh paling suka apa sih? Kalau aku lebih suka kalau kebetulan abang suka banget sama nonton. Jadi kayak kita senangnya ngabisin waktu kayak movie maraton gitu. Jadi kalau udah masuk mall, aku tuh nggak suka jalan-jalan di mall yang kayak nggak jelas mau ngapain tuh aku nggak suka. Nggak tahu ya, kayaknya semakin kesini semakin umur bertambah kayak kalau jalan-jalan di agak rame tuh kayaknya kok udah mulai kayak capek gitu ya. Terus jadi kalau ke mall tuh kayak harus ada tujuan mau nonton, makan, abis itu udah gitu. Jadi kalau mau movie maraton atau mungkin si Kif nih seneng banget sama aktiviti olahraga. Jadi keluarga besar aku tuh kayak Saskia, Mas Hanung, terus Haikal, kita lagi seneng tuh kayak weekend cari kayak tenis atau misalnya kemarin kita nyoba pedal, ada kayak tenis baru tuh, aku juga baru baru mau nyobain gitu. Pedal lah, terus tenis lah, terus kemarin badminton. Jadi kita lagi ngabisin waktunya tuh buat olahraga aja. Jadi kita kayak lagi seneng sama yang namanya activity kayak olahraga gitu. Nanti sekali-sekali aku ajakin kalau kita lagi kumpul keluarga besar aku, activity adalah olahraga. Boleh banget ya. Boleh nanti aku ajak. Oke, terus soal hubungan dengan Bang Ferry ini kan udah sangat lama sekali ya. Pernikahan itu gimana sih tips supaya harmonis? Sebenarnya kadang orang berpikir kayak oh baik-baik aja, nggak, pasti namanya yang namanya hubungan pernikahan pasti kan ada aja gitu. Tapi aku semakin kesini semakin belajar untuk bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Kadang-kadang komunikasi sih yang paling penting gitu. Mungkin kalau dulu tuh aku orangnya kayak setiap keluar harus kabarin gimana mau kemana, terus misalnya harus selalu kayak selalu update gimana. Nah kalau sekarang tuh lebih santai, tapi ibaratnya kalau mau ada aktiviti apapun lebih komunikasi. Terus kemudian juga yang paling penting percaya, sama sekarang lebih ke kalau dulu mungkin masih suka ngecek-ngecek handphone ya. Kalau sekarang kayaknya udah masa yang kayak kita percaya aja, karena kalau kadang-kadang ngecek-ngecek handphone nanti ada sesuatu yang nggak diinginkan malah akan jadi masalah gitu. Jadi kalau sekarang aku lebih ke memberikan kepercayaan kepada abang untuk bisa ya aku percaya sama abang dan abang juga memberikan kepercayaan itu sama aku. Jadi sama-sama memberikan kepercayaan. Jadi komunikasi, kepercayaan, dan yang paling penting saling support satu sama lain. Biasanya kan yang bapak juga pasti ada perdebatan ya. Itu biasanya kalau kayak gitu siapa sih yang suka kalah duluan?
gantian. Nanti ada masanya aku, ada masanya abang, ada masanya juga kita nggak bisa mengalah. Akhirnya keluar aja dulu dari rumah. Misal aku ngelakuin aktivitas apa, mungkin kalau di rumahnya masih nggak enak ya aku sambil kerja, sambil menenangkan, abang juga sambil keluar. Begitu keluar kan udah tenang, nanti balik ke rumah. Yang penting naik ke dalam, naik ke atas kasur tuh masalah udah harus selesai dulu. Jangan sampai dibawa ke besokannya gitu. Udah, ya itu yang lagi aku coba terapin sih, walaupun kadang-kadang suka emosi lebih tinggi dibanding kenyataan gitu. Cuman aku lagi sama abang sama-sama menjaga untuk seperti itu sih. Sama sedikit nih soal teman kamu Laudia sama Bella yang dikabarkan hari ini menikah, itu Nggak tahu aku, bahkan tadi cuman ngeliat beritanya, bahkan nggak tahu apa-apa, bahkan nggak tahu juga menikah dengan siapa. Dan emang aku sama Bella kan kenal baik, tapi komunikasi aku juga tidak sedekat itu juga. Yang aku tahu Bella orang baik, anak yang sangat taat dengan agama. Jadi kalaupun apapun itulah beritanya, aku juga nggak tahu ya, namanya berita baik ya kita doain aja kalaupun memang itu benar gitu. Ya toh juga Bella juga kan sendiri juga gitu, tapi apapun berita itu ya aku nggak tahu karena sama sekali takut salah, jadi lebih baik mendoakan yang terbaik aja apapun itu. ya karena kita juga kaget ya benerannya, benernya mungkin Nggak, tadi lihatnya demi Allah ngeliatnya cuma karena di Instagram, karena ada rame-rame, jadi ngeliat kayak oh gitu doang. Jadi memang nggak, dan tidak berusaha mencari tahu, karena kalau misalnya kita tidak diberitahu berarti kan bukan sesuatu yang perlu kita tahu gitu. Jadi aku menghargai privacy seperti itu. Bella sendiri belum ada cerita ya. Enggak. Bella juga bukan, maksudnya gini, aku dekat sama Bella, baik sama keluarga Bella, tapi tidak terlalu sedekat itu banget juga gitu. Tapi tahu banget gitu. Baru banget berseliweran ya, dan banyak netizen yang mungkin kurang setuju dengan berita ini karena dikabarkan Bella ini kan jadi istri ketiga ya, tapi mungkin bisa juga supportnya untuk Bella sendiri. Ya pokoknya yang pasti apapun itu, yang aku tahu Bella ini anak yang baik, anak yang soleh sekali gitu. Yang pasti anak baik, orang baik pasti akan mendapat yang baik gitu. Kadang-kadang orang mau naik tingkat selalu ada aja ujian dan cobaannya, apapun itu mau benar atau tidak gitu. Yang pasti aku sebagai sahabat, sebagai kakak buat Bella juga memberikan dukungan apapun itu yang terbaik selama Bellanya senang gitu. Tapi yang buat aku saat ini, aku tidak tahu berita apapun, yang pasti aku mendoakan Bella yang terbaik supaya bisa menjalankan semuanya dengan baik-baik aja. Terima kasih banyak, makasih. Nanti yang apa kayak dalam materi itu aku ngobrol Kita emang lagi sering banget. Yes, kemarin. Tenis meja. Ya, kalau kapan sih? Misalnya aku tanya, misalnya mereka mau di mana, ada itu. iya aku Olive ya dari MNC Olive sampai ya. Kamera handphone, oke. Aku cuman bisa bilang kayak kita mesti bersyukur aja dengan kondisi yang kita udah jalanin sekarang. Dengan aku melihat kondisi dua anak tersebut, kayak apalagi Bone ya, kebetulan itu daerah suami aku gitu. Jadi aku cukup terharu, dan appreciate-nya adalah dia berusaha untuk tetap berangkat ke sekolah dengan satu hal yang itu bisa dibilang sesuatu yang belum tentu baik-baik aja. Kita nggak tahu air loh, maksudnya aku termasuk orang yang pernah ada di posisi yang aku trauma dengan air. Lagi bermain sama Saskia waktu itu, pernah di daerah Sentul. Aku jadi cerita sedikit, airnya cuma semata kaki, nggak nyampe berapa detik tuh airnya tiba-tiba kayak air bah. Jadi kayak, ya kalau ngelihat pernah berita ada yang banyak orang ke bawah arus, itu adalah aku salah satunya. Sama aku lagi berlima, Saskia sempat keluar dari kita lagi di tengah-tengah, Saskia sempat keluar dari pinggir. Itu airnya awalnya cuma bener-bener semata kaki gitu. Pas aku nengok ke belakang, itu airnya udah giniin kegulung aku udah kegulung di air. Aku cuma keluar dengan tangan handphone doang kecil gitu, handphone warna kuning itu ketangkep sama tour leader tuh yang diangkat ke atas batu gitu. Kalau nggak ada batu itu mungkin aku juga udah, maksudnya nggak ada kali aku sampai saat ini gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak pernah tahu status air seperti apa, dan dua anak ini berjuang untuk bisa tanpa ada orang lain loh, untuk berjuang untuk sekolah. Jadi kalau dari aku tanggapannya Masya Allah banget. Aku berharap banget mudah-mudahan kedua anak ini benar-benar bisa diberikan fasilitas yang lebih baik gitu. Maksudnya apakah ada jalan yang bisa
apa ya, sesuatu fasilitas yang tanpa dia harus melewatin air itu. Karena aku aja pernah mengalami yang tidak tidak enak gitu, tiba-tiba harus ngelihat anak itu kayak kayaknya sedih banget sih gitu. Mudah-mudahan anak-anak itu bisa sekolah tanpa harus melewati yang kayak gitu-gitu lagi deh. Kalau misalnya ada kesempatan ketemu anak itu kayak rasanya aku kayak, "Kamu luar biasa." Mudah-mudahan pemerintah setempat juga bisa, cepat tanggap dengan adanya cerita ini gitu. Jadi mereka bisa memberikan sesuatu apa nih untuk 2 anak ini supaya dia bisa bersekolah tanpa harus melewati jauhnya pakai perahu-perahu seperti itu. Karena takutnya kan kalau lagi tengah jalan perahunya bocor, airnya tiba-tiba nggak bersahabat atau seperti apa gitu. Mudah-mudahan semangat terus buat 2 adik kita dan mudah-mudahan semua cita-citanya bisa kalian capai dan pemerintah ayo cepetan jangan sampai tidak ditanggapi dengan serius.